Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi B yang beranggotakan 1. Yulia Eka Pratiwi, 2. Nisa Felinia Putri, 3. Mutiara Larasati, dan 4. Kurniawati akan mempresentasikan bab 11 yang berjudul Urgensi Pengembangan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Sekilas perkembangan akuntansi keuangan sektor publik pada tingkat internasional. 1. Penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik. Salah satu milestone dalam perkembangan akuntansi sektor publik adalah mulai beralihnya basis akuntansi, yaitu basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual. Peralihan basis tersebut menjadi tonggak sejarah era transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mendukung perwujudan good public governance. Dua, upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional. Untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik, termasuk akuntansi pemerintah, berbagai pihak dalam tataran global, baik praktis, akademis, dan organisasi, memberikan perhatian dan berupaya untuk mewujudkan pengelolaan dan akuntabel. B. Perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. 1. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi keuangan sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, telah berkembang sangat pesat sejak adanya reformasi manajemen keuangan negara. Reformasi tersebut ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berikut adalah perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia tahun 2004 sampai 2016. Pada tahun 2004, lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara dan pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2005, terbitnya PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan basis cash toward accrual. Tahun 2010, terbitnya PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kedua basis cash toward accrual sampai dengan 2014, ketiga basis aktual. Pada tahun 2016, penerapan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. 2. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. KSAP berperan penting dalam pengembangan akuntansi pemerintah di Indonesia. KSAP keberadaannya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 sebagai perubahan terkini atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004 dan telah menerbitkan berbagai standar akuntansi pemerintah. D. Urgensi dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. 1. Tantangan dan permasalahan yang menuntut pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia harus terus berlanjut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengembangan tersebut perlu dilakukan untuk merespon dan mengantisipasi berbagai dinamika pembangunan, misalnya yang timbul dari penerapan suatu kebijakan pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan seringkali membawa konsekuensi adanya mekanisme pengelolaan keuangan publik, salah satunya terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Untuk itu, diperlukan standar akuntansi dan sistem akuntansi tersendiri dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder. 2. Upaya dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia.
Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintahan saja. Perhatian yang lebih besar juga dapat diberikan oleh berbagai pihak. Perhatian dan keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat mendorong dan mempercepat pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Salah satunya bentuk keterlibatan organisasi profesi akuntansi yang berkontribusi positif terhadap pengembangan akuntansi sektor publik adalah seperti yang dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia secara aktif terlibat dengan para stakeholdernya dalam merumuskan berbagai panduan bagi sektor publik, di antaranya yang pertama, pedoman akuntansi dana desa, yang kedua, pedoman pelaporan dana kampanye, yang ketiga, pedoman akuntansi pesantren, yang keempat, polisi brief pengelolaan. Dinamika perekonomian yang melahirkan pola dan pendekatan baru dalam melaksanakan pembangunan semakin mendekatkan sektor privat dengan sektor publik. Fenomena semakin terhubungnya sektor privat dengan sektor publik ditunjukkan dengan adanya berbagai kondisi dan memperlihatkan pentingnya pengembangan akuntansi pemerintahan yang terarah dan komprehensif seiring dengan dinamika perekonomian Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.